NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat lagi pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa bantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, like dan tentunya share. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik, yang sahabat saksikan ini adalah perakitan pedok modular yang beberapa hari yang lalu material pedoknya sudah didatangkan dan sekarang juga masih terus berdatangan karena masih belum datang semua. Dan inilah penampakan dari jarak dekat untuk pembangunan pedok. Dan kemarin ada yang mengatakan atau ada yang bertanya maksud saya, kok pedoknya sangat pendek sekali bang, gimana kalau ada turis nanti atau bule nanti kejedot kepalanya. Ternyata kalau kita melihat dari dekat ini sangat tinggi ya, jadi tidak mungkin untuk kejedot karena ini sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita melihat dari atas ketinggian atau dari kejauhan, ini sepertinya sangat kecil sekali karena lahan yang begitu luas di sini sehingga terlihat sangat kecil sekali. Padahal ketika sudah mendekat itu pembangunannya atau bangunannya luas dan juga tinggi ya. Jadi nanti akan memanjang dari race control hingga hampir sampai ke tunnel yang pertama. Dan kita lihat juga di sini ada kontainer yang masih belum dilakukan pembongkaran dan sekarang juga sedang dilakukan pembongkaran ya. 1, 2 kelihatannya ada 2 lagi di sini yang masih belum dilakukan pembongkaran. Begitupun juga di area yang nantinya akan dijadikan pembangunan grandstand atau tribun terus dilakukan perataan dan juga pemadatan. Yang berada di samping kanan trek lurus panjang 700 meter, kemudian di samping kanan tikungan yang pertama, di sebelah kiri tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-7, di samping kiri dan kanan tikungan ke-14 ya, hingga tikungan yang ke-15 dan juga ke-16. Jadi nanti kita akan sama-sama saksikan, lihat selanjutnya, dan kita akan keliling lintasan sepanjang 4,31 km. Dan inilah area sebelah kanan trek lurus panjang 700 meter. Dan ini adalah tunnel yang pertama yang panjangnya 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Sementara ini di bagian sisi kanan tikungan yang pertama juga sedang dilakukan persiapan untuk pembangunan tribun nantinya. Dan tribun di sini akan berhadapan dengan tribun VVIP yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, tepatnya di Bukit Pink ya, di Pink Hill di sana. Kemudian kita akan mencoba untuk mendekat ke bagian pembangunan tribun VVIP, di mana tribun ini nantinya diperuntukkan untuk tamu kehormatan ya, seperti tamu-tamu negara atau RI1, RI2 dan juga jajarannya, kemudian juga untuk tamu kehormatan MGVA mungkin, ataupun juga untuk Dorna Sport atau FIM dan lain-lain. Dan seperti yang sahabat saksikan di sini sedang dalam penyelesaian untuk atap ya, dan atapnya sudah kelihatan bentuknya dan cukup unik sekali. Kemudian di depannya juga dibangun taman-taman. Kemudian di sampingnya itu pohon ya, sepertinya itu tidak akan ditebang karena sebagai pelindung atau peneduh mungkin. Namun nantinya ditebang atau tidak kita akan melihat secara real nanti ya, ketika tribun VVIP ini sudah selesai. Dan kemarin kita melihat bagaimana di dalam tribun itu sendiri, dan bisa sahabat saksikan di video-video saya sebelumnya jika sahabat ingin mengetahui bagaimana keadaannya di dalam tribun VVIP. Bahkan ada toilet segala sahabat ya.
Kemudian inilah tikungan yang kedua menuju tikungan yang selanjutnya, dan tidak ada pengerjaan di sini karena area curbnya sudah selesai dicor semua, bahkan hanya tinggal menunggu finishing saja, yaitu cara pengecatan ya. Pengecatan untuk area curb karena material catnya juga sudah tiba di sirkuit Mandalika beberapa minggu yang lalu. Kemudian terlihat di area gravel bed di sebelah kiri dan sebelah kanan di sini sudah semakin rapi. Namun di sebelah kanan di sini masih belum terlihat rapi seperti di sebelah kiri. Baik, ini adalah tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Jadi tikungan yang kelima dari 17 tikungan yang ada. Karena sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan. Sementara di depan ada lintasan yang memotong gravel bed, tepatnya yang menyambungkan run off dengan outer line. Bahkan ini juga akan tersambung dengan jalan bypass Mandalika. Dan bisa dikatakan juga ini adalah ujung dari jalan bypass Mandalika. Nah, ini adalah pembuatan drainase box culvert yang sudah disimpan atau diletakkan, kemudian dilakukan penimbunan dan dilakukan perataan juga pemadatan yang nantinya akan dibangun badan jalan di sini yang menyambung ke arah depan. Nah, kita lihat di sini sudah mulai dihamparkan subbase-nya ya. Dan ini langsung terhubung dengan jalan bypass Mandalika dan langsung menuju ke bandara. Sementara yang sahabat saksikan di sebelah kiri, ini lahan yang sudah dilakukan perataan dan masih dalam tahap pemadatan terus, namun belum sempurna karena masih dalam pengerjaan. Dan nantinya di sini akan dibangun tempat parkir, baik parkir roda 2 maupun roda 4. Sementara yang di depan di sini, menurut kabar di sini juga akan dibangun tribun ya yang menghadap ke sebelah kanan. Dan di sebelah kanan pun, tepatnya di sebelah kanan inner line di dalam nanti akan dibangun tribun juga ya, akan saling berhadapan menurut kabar seperti itu. Dan di sebelah kiri ada lintasan atau jalan itu menuju ke arah pantai ya, ke Pantai Serenting di sana di sebelah kiri. Kemudian ini adalah tunnel yang kedua dengan panjang 117,77 meter. Lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Dan tunnel ini difungsikan untuk mobilisasi para pendatang, para penonton atau kita yang bisa menghadiri nanti atau berkunjung ke sirkuit Mandalika. Jadi sekalipun balapan sedang berlangsung, kita tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu balapan karena kita bisa lewat terowongan atau lewat bawah tunnel. Tunnel yang kedua ini nantinya akan tersambung dengan tunnel yang pertama tadi di ujung trek lurus dan akan melintasi ke arah tengah sirkuit. Dan ini sahabat tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi ketika kita bisa melihat nanti atau menonton balapan di atas bukit, kita bisa melihat hampir 360 derajat. Baik ke arah tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bahkan kita bisa melihat ke tikungan yang terakhir. Dan seandainya di dalam sirkuit atau di tengah sirkuit tidak ada resort-resort yang menjulang tinggi, nanti kita juga bisa melihat ke trek lurus dari atas bukit di sini. Bisa sahabat perhatikan di depan adalah pantai ya. Jadi selain kita bisa menikmati balapan, kita juga bisa menikmati keindahan pantai. Dan inilah tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, di mana pas tikungan sebelah kanan di sana untuk billboard Pertamina sudah terpasang, baik itu logo maupun tulisannya. Sementara jalan menuju puncak bukit sudah mulai dibangun atau dibuat ya beberapa minggu ke belakang, dan saat ini masih dalam proses pengerjaan terus. Dan ini adalah tikungan yang ke-11 yang berbelok ke arah kanan. Terlihat juga dari kejauhan sebelum tikungan yang ke-12 ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line. Dan ini nantinya akan dijadikan sebagai jalur evakuasi ketika ada rider yang mengalami crash atau mengalami jatuh yang membutuhkan evakuasi cepat. Nah, ini bisa digunakan nanti sahabat. Dan ini tikungan yang ke-12 berbelok ke arah kiri. Di sini ada penanaman rumputnya hanya seperti ini. Jadi tidak cukup panjang ya.
Kemudian di sebelah kanan tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13 untuk area gravel bednya sudah mulai dilakukan perapihan. Kemudian area curbnya di sini sudah selesai untuk pengecorannya dan terlihat di sebelah kanan ada pekerja atau alat yang sedang melakukan perapihan atau perataan di bagian area gravel bed di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan inilah tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Namun di sebelah kanan di area gravel bed di sini masih ada lahan atau biotek yang masih terlihat hitam ya. Namun sudah ada tumpukan-tumpukan di sini yang masih belum dilakukan perataan. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana di sini di sebelah kanan sudah mulai dilakukan perapihan dan perataan, dan menurut kabar di sini pun nanti akan dibangun tribun untuk para penonton. Sementara di depan adalah merupakan area gravel bed yang sedang dilakukan perapihan dan perataan. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel dan mempunyai 17 tikungan. Kemudian juga dilengkapi dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara ini adalah tikungan yang ke-14, sahabat, menuju tikungan yang ke-15. Di sini nanti akan dibangun grandstand ya atau tribun untuk para penonton. Sementara yang ada di depan jalan ini adalah jalan menuju akses gerbang menuju sirkuit Mandalika. Dan gerbang ini berada di sebelah kiri ya. Jalan ini terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit. Sementara di sebelah kiri tikungan yang ke-15 ini pun sama, sahabat, adalah merupakan pekerjaan untuk persiapan pembangunan tribun di sini hingga sampai ke tikungan yang ke-16 dan akan menghadap ke tikungan 15, 16 dan juga ke trek lurus. Sementara yang di sini di sebelah kiri ada kali ini ya. Dan ini sistem pengendali banjir yang sudah lama sekali dibangun ya. Dan kita lihat di sini airnya kering. Baik, ini adalah kontainer-kontainer besar, sahabat, yang baru tiba di sirkuit Mandalika, dan tentunya ini membawa material-material pedok maupun grandstand mungkin, ataupun juga material untuk tribun. Dan nantinya kita akan terus pantau ya untuk memastikan bahwa kontainer ini membawa material apa, pedok ataukah grandstand dan juga tribun. Jadi stay tune terus atau saksikan terus, sahabat, di Henry Atasiki ya, nanti untuk melihat atau mengetahui kabar selanjutnya tentang apa sebenarnya isi kontainer yang baru tiba di sirkuit Mandalika. Dan inilah tikungan yang terakhir, sahabat, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri dan langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Untuk treknya sendiri, sahabat, main treknya mempunyai panjang 15 meter, sementara ada outer line dan inner line atau service road bagian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing panjang lebarnya 12 meter. Sementara inilah race control di sebelah kiri, dan kita lihat lagi di sebelah kanan untuk area tribun di sini terus dilakukan perapihan dan juga pemadatan ya sebelum nanti dilakukan pembangunan. Baik, sahabat, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi, walaupun informasinya mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon maaf atas kekurangan, kehilapan, kesalahan, dan kekeliruan, baik di dalam isi narasi maupun di dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu saya Henry Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross the room, let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless past 3 a.m. I know that we're toxic, but I like the thrill. I'd be 6 feet under, it looks good.
gets so complicated. You lose your mind just to change it, and tomorrow you'll regret it. But until the morning, dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play.